Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Opini. Selamat pagi, pemirsa. Senang sekali tentunya Opini. Obrolan pagi ini ketemu lagi di tengah-tengah kehadiran kami di sini, yang pastinya dari TVRI Bengkulu untuk menemani semangat pagi semua pemirsa tercinta ya. Dan pastinya di Opini kita selalu mengundang narasumber yang sangat luar biasa, yang pastinya sudah kompeten di bidangnya. Dan bersama saya Iqbal Fatwa, inilah dia Opini untuk episode hari ini. Dan untuk hari ini kita pengen ngobrolin yang segar-segar, yang penuh dengan vitamin, yang kaya dengan nutrisi, yang hobi bercocok tanam. Inilah momennya ya untuk kita mencari tahu, menimba ilmu bersama narasumber kita. Hari ini kita akan ngobrolin tentang petani, tapi ini dengan petani gaya modern, anak muda Bengkulu, dan juga punya omset yang luar biasa. Siapakah dia? Ini dia, sudah hadir di studio Opini, ada Yusuf di sini. Ya. Selamat pagi Mas Yusuf. Selamat pagi Mas. Wah, luar biasa Mas Yusuf. Pagi hari ini apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Semangat terus. Semangat terus ya, semangat mencari cuan. Iya betul. Dan pemirsa Opini, Mas Yusuf ini adalah merupakan petani muda dan pastinya dengan teknik petani modern zaman now. Dan seperti apa seluk-beluknya seorang Yusuf ini mengawali atau merintis usahanya, dan kenapa beliau menggeluti bidang pertanian ini. Dan petani apakah beliau? Apakah petani padi, petani sawit, petani karet, dan masih banyak lainnya? Langsung aja kita ngobrol bersama dengan Mas Yusuf. Ya. Mas Yusuf, sebelum kita cari tahu nih petani apakah Mas Yusuf ini, tapi sebelumnya saya pengen ngobrol dulu. Ya. Tak kenal maka tak ada cuan. Oke, siap. Karena tim marketing memang seperti itu Mas Yusuf ya. Harus mencari relasi ke sana ke sini. Jadi semakin kenal akhirnya menambah pundi-pundi rezeki. Betul sekali. Mas Yusuf, boleh kenalan dulu nih Mas Yusuf. Mas Yusuf ini asalnya dari mana? Terus juga sekarang usahanya apa? Petaninya di bidang apa nih Mas Yusuf? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi masyarakat TVRI Bengkulu yang menyaksikan program ini. Perkenalkan, saya Yusuf Kurniawan. Saat ini tinggal di kota Bengkulu dan mengembangkan melon hidroponik kualitas premium sejak 2021. Nah, Begitu. sudah disenggol-senggol sama beliau ya. Melon hidroponik kualitas premium. Berarti ada Pertamax, ada biosolarnya juga, ada Dexlite-nya juga. Premium ya. Nah, yang penasaran nih, melon premium itu seperti apa? Dan juga tadi sudah disinggung sama Mas Yusuf, hidroponik. Nah, ini kan juga gaya modern. Nah, tapi sebelum masuk ke sana nih Mas Yusuf, saya pengen ngobrol juga sama Mas Yusuf. Mas Yusuf ini background-nya memang dari keluarga petani kah? Atau riwayat pendidikannya dari dunia pertanian, misalnya kampus ngambil fakultas pertanian, atau seperti apa nih Mas Yusuf? Iya, kalau saya pribadi memang dibesarkan di lingkungan petani. Jadi kalau namanya kita diajak orang tua bermalam di kebun ya, itu suatu hal yang biasa ketika masa-masa sekolah. Nah kemudian ibu itu pedagang pekanan, jadi kita juga sering ikut berdagang. Jadi mental bisnis, berdagang dan mental bertani itu sudah ada. Kombinasinya pas ya. Betul. Dari sang ayah dari ilmu petaninya, dari sang ibu marketingnya, bisnisnya. Betul. Sehingga waktu kita kuliah itu memang kita sempat berjualan. Dari S1 kita ada berjualan, S2 kita juga ada berjualan. Gitu. Nah kemudian pendidikannya apa sih gitu? Pendidikannya S1 peternakan. S1 peternakan? Iya, S2-nya peternakan. S2-nya peternakan? Iya, dan sekarang cari rezekinya pertanian? Iya. Kenapa nih Mas Yusuf? Kenapa tidak mungkin budidaya ayam petelur atau juga lele? Kenapa tertarik dengan melon hidroponik? Sejarahnya? Ya, selepas kami menempuh pendidikan S2, jadi kami berkesempatan kerja di Nusa Tenggara Barat, Sumbawa. Oh, sempat merantau? Iya, sempat merantau di cukup jauh di wilayah timur sana. Itu kita ada di sebuah lembaga di bawah Bappedas pemerintah Sumbawa. Itu memang tupoksinya kita sebagai inkubator bisnis. Jadi kita ngebimbing UMKM yang ada di sana untuk tumbuh berkembang bisnisnya. Nah kami sebagai orang yang bertanggung jawab untuk itu, kita undang waktu itu praktisi-praktisi untuk membimbing binaan kita. Salah satunya bergerak di bidang hidroponik. Nah berarti awalnya karena tadi
merantau ke Sumbawa, Iya, ke NTB betul. sana Betul. dan bekerja di sana menjadi penjembatan antara pemerintah sana dengan pengusaha UMKM. Iya, betul. Oke. Tapi kita ikut belajar. Ikut belajar juga. Iya. Berarti ini sesuai kata pepatah ya, sambil menyelam minum Iya, air. jadi begini, kita melihat Mm-mm. orang yang kita bimbing kemudian Mm-mm. punya potensi untuk tumbuh berkembang. Mm-mm. Sementara kita ngebimbing kan ya kita mungkin terbatas begitu-begitu saja. Betul. Kemudian kita melihat kita men-challenge sendiri apakah kita Mm-mm. mau pada posisi mereka. Mm-mm. Nah, alhamdulillah saya punya keberanian untuk itu. Mm-mm. Akhirnya saya putuskan challenge sendiri untuk resign Mm-mm. dari sana balik ke Bengkulu Oh, merintis. Oke. Begitu. Oke, berarti itu awalnya ya. Iya. Kenapa akhirnya dari pendidikannya peternakan Iya. berkecimpung di dunia pertanian saat ini. Iya, betul. Oke, nah pada saat pindah atau hijrah ke NTB di sana, memang sebelumnya sudah ada keluarga di sana kok jauh ini kan biasanya kalau kita di Bengkulu ya paling jauh ke Pulau Jawa lah Iya. gitu ya. Atau ya Jakarta misalnya atau sama-sama Sumatera, mungkin Palembang. Nah, kenapa Mas Yusuf memilih NTB? Ya, tentu bicara Sirkuit Mandalika dulu belum ada kan ya? belum Bukan ada, itu targetnya. Ya, belum ada, kami sudah ke sana. Oh, sudah ke sana. Sudah lihat sirkuit Sudah yang lihat terjadi. ya. Nah, jadi memang ini bicara masalah peluang saja kan. Mhm, Kita mhm. setiap individu tentu punya peluang yang berbeda-beda. Oke. Selepas kuliah S2, kami dari relasi yang ada kita Mhm. ditawarkan untuk Mhm. waktu itu mengajar di sebuah Mhm. kampus di Mhm. NTB, Mhm. di tempatnya Sumbawa, dan sekaligus secara paralel kita di Pemda. Oke. Nah, akhirnya ya kita sorry ambil Mas Yusuf kesempatan sebentar. Saya potong sebentar. Untuk S1 dan S2-nya semuanya di Bengkulu kah atau di luar Bengkulu? S1-nya di Universitas Bengkulu, Mhm. S2-nya di IPB University Bogor. Oke. Iya, Jadi gitu. kenapa bisa ke NTB karena setelah S2 itu ada kesempatan Ada relasi di sana. relasi. betul. Oke. Boleh silakan lanjutkan Iya. lagi Mas Yusuf. Dan kebetulan memang Mhm. dari muda itu jiwanya petualang. gitu Petualang kan. ya. Mau ditaruh di kutub utara pun kalau punya kesempatan Heeh. begitu kita berangkat waktu itu. Nah, Oh, jadi oke. ya kita men-challenge diri. Dan memang kita waktu itu membatasi diri maksimal sekitar 2 tahun. Mhm. Nah, akhirnya sampai 2 tahun setengah karena kita Mhm. masih tetap minta bertahan waktu Mhm. itu sampai 2 tahun setengah Mhm. akhirnya kami putuskan desain. Oke, nah yang tertarik jadi pertanyaan saya pada saat di NTB di pemerintahan di sana, ini kan untuk membina UMKM ya menjadi Iya. penjembatan. Yap. Dan kemarin budidaya juga hidroponik melon. Iya. Nah, yang memilih melon itu memang sebelumnya sudah ada program di sana atau memang ide dari Mas Yusuf nih? Ya, memang kita di sana punya fasilitas. Mm-mm. Di Pemda itu punya fasilitas yang cukup baik. Kemudian kita dorong untuk cari talentnya yang bisa beraktivitas di sana, Oke. ya menjalankan sebuah Mm-mm. aktivitas bisnis pertanian di sana. Mm-mm. Jadi memang kita dorong untuk Mm-mm. tumbuh di sana waktu itu. Oke, berarti melon hidroponik ini pun juga pada saat di NTB dulu juga termasuk hal baru berarti. Hal baru. Perdana begitu pada saat Mas Yusuf bersama rekan-rekan di sana membimbing para Iya. UMKM. Betul. Sebelumnya mereka petani apa nih Mas Yusuf? Sebelumnya ya petani konvensional biasa, Oke. beragam. Oh, beragam ya. Iya. Oke. Jadi kita kenalkan Mm-mm. mereka dengan menghadirkan praktisi yang Mm-mm. memang sudah berpengalaman. Mm-mm. Kita ikut belajar. gitu. Oke. Gimana sambutan para petani di NTB nih? Pada saat Mas Yusuf ajak mereka, ayo ini ada satu ilmu baru nih di dunia pertanian. Iya. Dan juga ini dengan potensi yang sangat luar biasa, hasilnya juga cepat gitu. Tentu mereka sangat antusias ya Mhm. menyambut karena satu melon itu suatu komoditas yang cukup baru bagi Mhm. mereka di sana. Oke. Karena di sana termasuk tanahnya Jarang tuh ya. bebatuan Oh, kering benar-benar. begitu. Dan juga suhunya sana lebih panas Mas Iya Yusuf ya? betul. Tapi karena kita dalam greenhouse Mhm. relatif bisa dikondisikan. Nah Oke. jadi nggak biasa begitu makan melon, tapi Mhm. ini kita hadirkan buah melon yang kualitasnya mereka surprise gitu. Jauh berbeda dengan melon seperti pada melon-melon umumnya. di pasaran gitu ya, Ya, jauh gitu ya. betul, Ini jauh biasa berbeda. yang bisa dibeli dengan harga fantastis, yang biasa di mall-mall seperti Ya. atau supermarket spesialis buah gitu. Betul. Tapi mereka bisa budidaya sendiri dengan harga yang lebih terjangkau. Nggak terjangkau juga Mhm. sih sebenarnya. Terjangkau untuk kelas ekonomi tertentu. Oke. Jadi nah, karena memang kita produksi kan kelas premium, tentu Oke. segmennya kita sesuaikan. Oke, benar-benar Gitu, ya, kan. karena ini buah melon spesial premium ya. Nah, kalau untuk Mas Yusuf sendiri, pernah bertolak belakang nggak sih Mas Yusuf? Ini saya S1, S2 peternakan. Hmm. Kok sekarang saya di bidang pertanian? Awal-awal dulu pernah ada ngerasa, wah apa saya harus kembali ke dunia saya gitu, ke peternakan? Pernah ada nggak gejolak seperti itu? Enggak sih.
Jadi justru saya menikmati karena memang kita besar di dunia pertanian ya. Jadi memang kita berinteraksi dengan tanaman itu menyenangkan. Oke. Karena tanaman itu ketika kita rawat dengan baik, dia responnya positif. Jadi dia tanaman juga akan tumbuh baik, memberikan produktivitas yang tinggi. Nah, jadi menyenangkan aktivitas. Seperti anak sendiri jadi Ya, ngerawatnya. kurang Oke, lebih begitu. Mas Yusuf, kita tahan lagi obrolannya. Oke, baik, Ya, baik. masih pemirsa Opini, jangan kemana-mana. Kita masih akan mengulik Mas Yusuf mengenai budidaya melon hidroponik petani modern. Saksikan setelah yang satu ini.